Istri kedua sang penguasa, episode 18. Al berdiri di samping tempat tidur istrinya. Matanya mendelik tajam menatap pemandangan di depannya. Dia senang dan tergiur, tapi yang membuat ia jengkel, benda favoritnya itu telah dikuasai oleh putranya. Sayang, itu kan milikku. Kenapa ayah menguasainya? Tutur Al memasang wajah memelasnya, di mana hal itu membuat Aurora melongo tak percaya. Kan baby belum makan sayang, jadinya dia hanya bisa ASI eksklusif dan memang itu wajib. Terang Aurora masih dengan lembut. Tapi di dalam hatinya, ia merutuki kebodohan sang penguasa ini. Sekolah tinggi, tapi untuk hal ini sepertinya dia itu song. Kan bisa dikasih susu formula sayang. Al menarik kursi untuk duduk agar bisa lebih dekat di benda favoritnya itu. Meski sedikit terhalang oleh baby A yang sedang asik menikmati sumber makanannya. Jangan dong Dedi, kan ASI aku lancar, masa anaknya dikasih sufor? ASI eksklusif itu banyak manfaatnya sayang dan wajib selama 6 bulan. Kalau bisa sih sampai 2 tahun. Ucapnya pelan. Memang apa bedanya? Iya beda dong. Contohnya nih ya, ASI itu mempunyai kandungan antibodi yang memberikan kekebalan tubuh bayi. Jadi bayinya gak gampang sakit ataupun terkena infeksi. Sedangkan sufor gak punya. Bayi yang ASI memiliki tingkat kecerdasan melebihi anak yang sufor. Karena asam lemak dari ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi. Tulang bayi pun akan lebih kuat. Jelas Aurora seperti pada buku dan artikel yang pernah ia baca. Al manggut-manggut mendengarkan penjelasan istrinya. Tapi matanya tetap fokus ke benda menggantung yang tampak lebih besar dari biasanya. Tapi sampai kapan? Aku kan juga pengen sayang. Ngerengeknya seperti anak kecil. Berarti dia tidak dengar waktu tadi aku bilang sampai 2 tahun. Batin Aurora. Aurora tersenyum geli. Tak habis pikir kenapa tiba-tiba suaminya bertingkah seperti anak bayi yang kehilangan mainannya. Sampai 2 tahun. Jadi kamu harus puasa untuk tidak memegang benda kesayanganmu itu sampai 2 tahun, Alvaro Ricolas. Karena itu akan dikuasai oleh Arjun. Oke? Timpal Mami Dewi yang memang sejak tadi berdiri di ambang pintu, mendengar rengekan anak sulungnya yang tiba-tiba saja lebih manja dari seorang bayi. Apa? Kejut Al. Aurora yang sudah mewanti-wanti suaminya akan berteriak, lebih dulu mendekap baby A agar tidak terkejut. Mami jangan ngadi-ngadi. Itu terlalu lama kali, Mi. Mami bercandanya gak lucu. Keluh Al yang tidak terima dengan ucapan Dewi baru saja. Memang siapa yang lagi bercanda? Pungkas Dewi duduk di sofa dengan kedua tangan bersedekap di dada. Ini saatnya untuk menjahili putranya yang minim ilmu pengetahuan tentang anak itu. Sama seperti suaminya. Benar sayang, 2 tahun. Al yang tidak percaya dengan Dewi kini mencari jawaban ke istrinya. Aurora mengangguk membenarkan hal itu. Dia tidak berbohong pikirnya. Memang dianjurkan ASI eksklusif selama 2 tahun. Ya, itu kalau ASI bunda lancar. Al langsung lemas melihat anggukan istrinya. Dewi tersenyum puas melihat reaksi Al. Sedangkan Aurora pura-pura memperbaiki kain yang menyelimuti baby A untuk menutupi senyumannya. Ya Tuhan, Anda lucu sekali Tuhan. Batin Aurora. Enggak bisa ya Mi, waktunya dipangkas gitu, 6 bulan aja. Bisa karatan nih tangan Al kalau enggak bisa meremas kuisi Al. Rengek Al kembali. Ya enggak bisa. Bukan hanya itu saja. Al sontak kembali menoleh ke sang mami. Dalam hati ia sudah cemas menunggu. Racun apa lagi yang akan keluar dari mulut yang berbisa itu? Benda pusaka kamu juga harus puasa. Seloroh Dewi tanpa dosa.
Al melindung melihat benda pusaka. Kemudian kembali melihat maminya yang dengan santainya menikmati buah setelah membuatnya spot jantung. Dan itu membuat Al merasa curiga. Mami lagi ngerjain Al ya? Mana ada puasa sampai bertahun-tahun gitu? Al tidak bodoh Mi. Kelakar Al. Ya coba kamu pikir. Baik kalian keluar dari jalan lahirnya, terus sobek, dan harus dijahit hingga beberapa jahitan luar dan dalam. Kamu pikir butuh waktu berapa lama supaya itu bisa sembuh? Urai Dewi kembali. Dia sangat puas menikmati wajah ketakutan putranya. Hidung Aurora bahkan sudah kembang kempis menahan tawa. Sedangkan Baby A masih tetap tenang meski suara sang Dedi cukup keras. Al mengedipkan matanya berulang kali, memikirkan ucapan maminya yang memang masuk akal. Tapi masa sampai 2 tahun sih? Al belum percaya dengan hal itu. Daripada mendengarkan sang maminya, bukankah lebih baik mendengar dari dokternya langsung? Itu adalah ide terbaik saat ini. Al berdiri kemudian mencium pucuk kepala Aurora dan Baby A. Mau kemana? Tanya Aurora yang melihat suaminya merapikan kaosnya. Aku gak percaya dengan apa yang Mami katakan. Aku akan bertanya langsung pada dokter. Lontar Al menatap Dewi tak percaya. Aku keluar dulu ya sayang. Aurora hanya mengangguk seraya melirik ibu mertuanya yang sudah berhasil mengerjai suaminya. Hingga pria itu terlihat sangat frustasi. Bagaimana tidak, suaminya yang biasanya tidak pernah absen dalam sehari, kini disuruh berpuasa selama 2 tahun. Tentu saja pria itu tidak bisa menerima, hingga ia akan meminta penjelasan dari dokter yang menangani Aurora. Begitu Al keluar dan pintu tertutup, Dewi mengatop bibirnya rapat. Ia tidak ingin jika putranya mendengar suara tawanya, karena bisa dipastikan pria yang sedang dilanda perasaan gundah gulana itu akan menguping di balik pintu. Kok nggak ada suara ya? Lirih Al di balik pintu. Atau jangan-jangan benar lagi apa yang dikatakan. Tuturnya gelisah. Wawan yang berdiri di belakang Al sejak tuannya itu keluar merasa heran. Apa yang kamu lakukan? Kenapa dia menguping? Batin Wawan. Ada yang bisa saya bantu tuan? Tanya Wawan yang sudah tidak tahan dengan tingkah atasannya ini. Di mana ruangan dokter yang menangani istriku? Tanyanya seraya berkecak pinggang. Di lantai bawah tuan. Antar aku ke sana. Baik tuan. Meski penasaran, namun Wawan tidak punya keberanian untuk bertanya. Apa Nona sedang tidak baik-baik saja? Tapi bukankah di dalam ada tombol pemanggil? Batin Wawan menebak. Sementara di dalam ruangan Aurora, Dewi sedang menggendong cucunya setelah selesai tertawa. Baby A, dedimu itu lucu sekali ya. Nanti kalau kamu besar jangan bodoh seperti dedimu itu ya sayang. Mesumnya dikurangi, jangan dilebihkan. Ledek Dewi masih dengan sisa tawa di bibirnya. Mami jahil banget, kata Aurora merapikan baju tidurnya. Kapan lagi bisa ngerjain dia seperti tadi? Ucap puas Dewi. Kamu bisa lihat sendiri kan wajahnya pucat tadi. Takut banget dia gak bisa dapat jatah. Iya Mi, jawab Aurora malu-malu. Gak usah malu, Mami ngerti kok. Mami aja sama papi yang udah tua masih sanggup tiap hari. Apalagi kalian yang masih muda. Celetuk Dewi tanpa ragu. Aurora menggeleng tak percaya dengan ucapan ibu mertuanya. Dia bahkan bilang itu dengan lancar tanpa merasa risih sedikit pun. Oh iya, kamu sudah pup kan sama Mixi? Sudah Mi tadi subuh. Jawab Aurora dengan nada lega. Pasalnya itu adalah aturan agar ia bisa pulang ke rumah tanpa harus berlama-lama di ruangan bercat putih ini. Oh baguslah, kita sudah bisa pulang kalau begitu. Aurora mengangguk dan melirik ke arah pintu. Suaminya belum juga kembali. Kemana sebenarnya Dedi A itu?